Ya, di bagian yang pertama ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bahas dulu tentang asal muasal dari dosa itu sendiri. Pengertian dosa dan asal usulnya. Nah, dosa sudah ada di dalam semesta sebelum Adam dan Hawa diciptakan Tuhan ke dunia ini, bahkan sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dosa sudah ada. Nah, pertanyaannya apa buktinya? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus itu dapat dibuktikan melalui kehadiran daripada sang penggoda ulu itu di Taman Eden, yaitu iblis yang memakai kaki tangannya ular. Ya, ya sekali lagi Bapak Ibu, dosa ya itu sudah ada sebelum Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa. Bahkan pembawa dosa itu sudah ada sebelum bumi dan isinya termasuk Taman Eden dan Adam dan Hawa dicipta. Pembawa dosa itu yaitu iblis atau Lucifer sudah ada jauh sebelum. Lebih terlihat lagi kehadiran daripada penggoda itu atau Lucifer atau iblis itu terlihat dengan jelas waktu mereka mempengaruhi, menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden. Itu dicatat dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24 Bapak Ibu. Jadi artinya suatu tuduhan yang keliru atau yang salah lah kalau ada orang yang mengalamatkan atau yang menuduh bahwa sumber atau asal muasal daripada dosa itu adalah Tuhan. Atau dalam pengertian yang lain, masih banyak juga orang Kristen berpikir bahwa Tuhanlah yang menjadi pembuat ya Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Itu masih ada pikiran itu di kalangan orang-orang Kristen itu Bapak. Aktor intelektual pembuat dosa itu dan bahkan penyebab dari dosa itu adalah Tuhan. Alasannya, kan Tuhan juga yang menciptakan buah pohon terlarang itu di Taman Eden. Artinya Tuhan sudah tahu ya bahwa pohon terlarang itu akan membawa pengaruh yang negatif terhadap Adam dan Hawa. Dan itu dibuktikan dengan Tuhan lebih dulu menempatkan pohon terlarang itu di Taman Eden. Lalu setelah itu Tuhan taruhlah Adam dan Hawa. Maka dari situ orang menarasikan, menyimpulkan Tuhanlah yang menjadi aktor intelektual atau pembuat dosa pertama dan utama yang menyebabkan Adam dan Hawa dan seluruh manusia dalam setiap generasi menjadi pendosa. Itu logika yang menyesatkan, yang masih dipahami, dipercayai, diyakini oleh sebagian besar orang Kristen. Bapak. Namun, begitu dengan jelas dan tegas mengatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 5, mengatakan dan kamu tahu bahwa ia di sini Tuhan, ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia, di dalam Allah tidak ada dosa. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, tidaklah benar kalau tuduhan yang dialamatkan kepada Tuhan dialah pembuat dosa itu dan dia juga yang menjadi penjerumus Adam dan Hawa terhadap dosa. Itu sangat salah dan sangat menyesatkan. Saya berharap Bapak Ibu lihat materi ini tolong diklarifikasi, dijelaskan ulang ini kepada jemaat kita. Karena ini menjadi penting. Sebab dikatakan di sini, Tuhan tidak pernah ya berbuat dosa, apalagi memproduk, bahkan mendorong, merancang, mendesain, merekayasa supaya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak pernah lakukan itu. Sebab di dalam dia tidak ada dosa. Bahkan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga menyatakan dengan jelas.
Ya, dia penghapus dari dosa itu sendiri. Artinya apa? Kalau Tuhan merelakan dirinya menghapus dosa manusia, tidak mungkinlah dia kurang kerjaan Bapak Ibu membuat manusia itu supaya berdosa. Lalu muncul pikiran lain, tafsiran lain. Loh, untuk apa Tuhan siap-siap menghapus dosa manusia? Kalau bukan dia sendiri menjadi perakayasa, pembuat daripada dosa itu sehingga Adam jatuh dalam dosa. Persiapan itu Tuhan lakukan bukan karena Tuhan sudah merancang dosa itu atau membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Bukan. Tetapi hal ini Tuhan lakukan sebagai bentuk kasihnya, kesetiaannya, komitmennya. Bahwa dia tidak pernah membuat orang berdosa. Tapi dia mengatakan bahwa dia harus dosa sebagai bentuk antisipasi, kesiapsiagaan atas pelanggaran apapun dilakukan oleh manusia. Itu maksudnya. Ya, arti dari kesiapan Allah menghapus dosa manusia. Bukan karena dia sudah merancang lebih dahulu nanti manusia akan berdosa. Bukan, Bapak. Nah, Ayub pasal 38 ayat 4 ayat 7. Dikatakan di sana, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapa maksudnya di sini? Di manakah engkau malaikat yang menjadi iblis itu, Bapak? Di manakah engkau? Itu kata Tuhan kepada malaikat yang menjadi iblis itu. Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendi dilantak dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar? Bintang-bintang fajar ini Bapak Ibu menjelaskan bentuk konkret daripada sebagian dari malaikat itu menjadi Lucifer, menjadi iblis atau simbolis. Apa yang bisa kita petik dari ayat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Awal mula dari iblis itulah yang menjadi ya sumber virus dari dosa itu sendiri. Yang awalnya memang sebelum dia menjadi iblis atau Lucifer, dia kan malaikat. Karena malaikat itu memang dikasih kekuatan, kemampuan, keistimewaan khusus dibanding manusia. Lalu dia mulai sombong, sombong Bapak Ibu. Maka dia ingin menjadi sama seperti Allah yang memberi keistimewaan dan kekuasaan kepada dirinya. Maka keinginan menjadi sombong, sombong itulah, disitulah dia menjadi iblis dan akhirnya Tuhan hukum iblis itu dan mereka menularkan dosa pemberontakan kepada seluruh manusia yang diawali dari Adam dan Hawa di Taman Eden. Artinya penciptaan malaikat itu sudah dimulai sebelum Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Bahkan sebelum Tuhan menciptakan Taman Eden dan Hawa dan manusia, Hawa dan Adam, itu sudah lebih dulu Tuhan ciptakan malaikat. Nah, sebagian dari malaikat yang diciptakan oleh Tuhan lebih duluan itu dibanding daripada bumi dan segala isinya termasuk Adam dan Hawa kan menjadi iblis, Bapak. Dan Ayub pasal 38 ayat pasal 7 ini memberikan penjelasan akan hal. Ya, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tindakan Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah, ya, melahirkan dosa sebab akibat kepada semua manusia di dunia ini. Apa contoh konkretnya sebab akibat yang ditimbulkan oleh dosa Adam dan Hawa? Kita manusia di dunia ini apalagi yang belum sungguh-sungguh bertobat juga selalu ingin memiliki kecenderungan. Kecenderungan itu berarti tendensi, keinginan untuk selalu memproduk atau memiliki tabiat dosa di hati, pikiran, perasaan, dan tindakan manusia itu sendiri. Dan itu konfirmasi di dalam Mazmur 51 yang mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibu.
itu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif bahwa benih dosa atau virus dosa dari Adam dan Hawa terus-menerus berlangsung menjalar seperti spiral di dalam diri manusia. Sehingga sampai seseorang dalam rahim ibunya sekalipun juga telah membawa virus dosa. Dan ini berlangsung dalam setiap generasi. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau anak kita sudah menikah, lalu kita punya calon cucu di dalam rahim menantu kita juga, calon cucu kita itu juga sudah membawa virus dosa. Karena sama, waktu kita pun ada dalam rahim ibu kita dulu, masih dalam rahim posisi kita Bapak Ibu. Kita juga telah membawa virus dosa dari orang tua kita, kakek dan nenek moyang kita, serta dari Adam dan Hawa. Jadi sudah jatuhnya dalam dosa, status manusia bergeser, Bapak. Semakin bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun, semakin jauh dari Tuhan. Apa saja ya yang semakin bergeser di dalam diri manusia itu dari Tuhan. Yang pertama, isi hati manusia itu tidak lagi serta merta sama dengan isi hati Tuhan, yaitu apa? Hal-hal yang positif, hal-hal yang cara berpikir manusia itu tidak lagi 100% sama seperti cara berpikir Tuhan. Yang selalu positif, tapi cara berpikir manusia yang berusaha selalu cenderung negatif. Perasaan manusia itu selalu bertolak belakang dengan perasaan Tuhan. Di mana perasaan manusia itu seringkali lebih mudah apa? Baper. Gampang tersinggung, gampang marah, gampang sakit hati, gampang kepahitan, gampang menaruh dendam, iri hati, dan segala macamnya. Itu semakin terus menerus bertambah-tambah di dalam perasaan manusia. Sehingga saya katakan dari berbeda dengan perasaan Tuhan yang selalu positif. Dan itu membawa dampak yang buruk bagi seluruh totalitas kehidupan manusia. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun latar belakang keluarga, warna kulit, bahasa, termasuk juga status pendidikannya. Kalau memang dikasih oleh khusus kita perlu memahami lebih jauh tentang definisi dosa. Secara etimologis, dosa dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah hamartia. Artinya tidak mencapai target atau sasaran. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang sederhana, artinya tidak mencapai target atau tidak ya sesuai dengan sasaran. Artinya di sini adalah manusia itu setelah jatuh dalam dosa semakin jauh dari targetnya Tuhan, semakin jauh dari harapannya Tuhan, semakin jauh dari impiannya Tuhan. Itu kira-kira maksud sih. Atau dalam istilah lain, ya waktu manusia itu jatuh dalam dosa, ya sasarannya atau tujuannya tidak lagi memuliakan Tuhan, tapi apa? Meninggikan diri sendiri. Kalau itu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Allah menciptakan manusia dan menempatkan mereka di Taman Eden, Allah di sana memberikan perintah yang sangat jelas dan tegas kepada Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah dari pohon terlarang itu. Ya, yang disebut dengan namanya dalam Kejadian pasal 3, yaitu ya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena pada waktu mereka memakan buah dari pohon terlarang itu, maka mereka mati secara rohani, walaupun mereka hidup secara jasmani. Jadi di sini kita lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu manusia itu gagal, alias Adam dan Hawa gagal, tidak menuruti perintah Allah menjauhi pohon terlarang itu. Ya, maka mereka lebih membuka hati, pikiran, telinga dan mulut untuk lebih mendengar apa bujuk rayu daripada simbolis atau iblis itu. Sehingga apa? Buah itu pun juga diambil dan dipetik oleh Hawa. Lalu dia makan serta merta dia juga serahkan kepada suaminya. Inilah yang jadi kegagalan utama dari manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa, dan disitulah mereka dinamai dan disebut menjadi orang berdosa, atau dalam bahasa Yunaninya Adam dan Hawa menjadi hamartia, artinya mereka tidak lagi hidup sesuai dengan target, tujuan,
fokus, sasaran dari Allah sendiri. Tapi mereka sudah melenceng dari target dan sasaran dan tujuan yang telah Tuhan tetapkan tadi, yaitu apa? Jangan memakan buah dari pohon terlarang. Lalu bagaimana arti daripada atau definisi daripada dosa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Dosa adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan agama atau Tuhan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dosa suatu perbuatan yang melanggar aturan agama atau Tuhan. Atau dalam istilah lainnya, ya, dosa adalah suatu perbuatan salah yang dilakukan seseorang. Kalau kita lihat di sini, dosa itu masih bersifat umum dia. Contoh, Bapak Ibu. Bagaimana arti dosa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau secara umum itu, ya, waktu seseorang memukul orang lain, maka pada saat dia memukul orang lain itulah dia dinamakan berdosa. Karena sudah terlihat jelas perbuatan dan sebab akibat yang ditimbulkannya. Dengan dia memukul orang lain, orang akan mengalami kesakitan. Maka ini yang dimaksud dengan, ya, definisi dosa secara umum. Ya, yang notabene-nya juga ini mewakili pandangan dosa ya, menurut semua agama. Jadi kalau orang lain sudah mengalami imbas akibat, ya, apakah fisik, ya, material, nah itu baru masuk dalam kategori dosa. Jadi kalau kita lihat di situ, ukuran dosa itu ya hanya kelihatan ya dari sebab akibat yang ditimbulkannya. Ini baru secara umum. Ya. Nah, walaupun memang di dalam setiap agama kadang-kadang masih ada juga perbedaan arti definisi dari dosa itu sendiri. Kita ambil contoh konkret saja, ya, di dalam agama lain, di luar Kristen, Bapak Ibu. Seringkali ukuran seseorang berdosa itu karena tadi, ya, orang sudah mengalami kerugian. Ambil contoh pencuri. Jadi katakan berdosa karena orang sudah merasa kehilangan dari perbuatan seorang maling. Nah, itu baru berdosa. Ya. Nah, secara umum dosa tidak selalu berkaitan dengan agama, bahkan manusia. Tapi juga dosa itu bisa dihubungkan dengan tindakan yang melanggar. Ya, contohnya Bapak Ibu. Waktu kita sedang dalam perjalanan. Ya, lalu posisi kita sudah dalam posisi lampu merah. Tapi kita terobos di lampu merah. Nah, ini juga adalah bagian dari dosa secara umum. Ya, Bapak Ibu. Contoh lain, kita sudah tahu bahwa syarat untuk berkendaraan itu harus pakai helm. Tapi kita tidak pakai helm. Nah, itu juga bagian dari dosa secara umum. Kita sudah tahu bahwa waktu kita naik motor, kita harus naik motor atau naik mobil, kita harus punya SIM dulu dan juga bawa STNK. Tapi kita tidak bawa itu. Nah, secara umum baru ini yang dimaksud dengan dosa. Ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana pandangan Alkitab tentang dosa? Baik menurut perjanjian lama dan menurut perjanjian baru. Apakah